Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merupakan doa. Saya ngedoain ibu-ibu semua yang insya Allah salihah, baik hati, dermawan, pastinya nggak sombong. Tapi rasanya salam saya yang satu masih lebih kenceng jika dibanding dengan yang banyak ini. Karena itu ingin saya ulangi salam saya. Salam rindu takkan pernah layu. Salam sayang takkan pernah hilang. Salam yang terbaik dan terindah, salamnya ahli ibadah, salamnya ahli surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat langsung dan dengar langsung dari semangat jawab salamnya, insya Allah ini semua hamba-hamba Allah yang akan menjadi calon penghuni surga. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Walhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uka, rawahu Muslim. Wa qala ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu, rawal Bukhari. Syukur alhamdulillah ibu saudaraku seiman, hamba Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, yang selalu mengharapkan keridhaan Allah. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita dalam majelis yang mulia ini, majelis ilmu, untuk sama-sama mengkaji, mempelajari, memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terpenting pastikan, niatkan kita ikhlas mencari keridhaan Allah dengan mengkaji ayat-ayat Allah, Al-Qur'an dan sunnah Rasul. Yang kita pinta semoga seperti yang Rasul nyatakan, man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang dia melangkahkan kakinya mendatangi majelis ilmu, tentunya dengan niat ikhlas mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah akan mudahkan jalan baginya untuk menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah alamin, Allah pertemukan kembali ya Bu ya, seperti dalam satu ungkapan itu, di mana ada pertemuan maka akan ada pertemuan kembali. Insya Allah. Guru-guru kita ngajarin kita, hormati gurumu, sayangi teman. Itulah tandanya kaum murid beriman. Kalau budiman itu trayek Bekasi, Tasikmalaya, Pangandaran. Kemudian juga air susu dibalas dengan air Zam-zam. Kebaikan dibalas dengan yang lebih baik, karena Nabi mengatakan yadul ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Alhamdulillah, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah dan hanya kepada Allah kita mohon pertolongan. Dan hendaknya ini menjadi prinsip hidup kita, karena setiap salat selalu kita nyatakan dan ikrarkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau pula ya Allah kami mohon pertolongan. Karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Saya ulangi, karena itu doa pinta kita semoga hati, iman, ibadah,
akhlak dan ilmu yang Allah berikan kepada kita hendaknya menjadikan kita bisa lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, bisa memberikan kebaikan dan manfaat yang banyak pula untuk diri, keluarga, teman, sahabat, saudara, tetangga dan orang lain. Dan insya Allah ibu, insya Allah dengan semangat fastabiqul khairat, berlomba-lomba di banyak kebaikan, dan dengan istiqomah insya Allah yang kita pinta akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya, dan juga baik ilmunya, insya Allah muslimah yang baik hatinya, imannya, ibadah, akhlak dan ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin gitu dong. Saya ulangi ya. Kenapa ya? Karena seorang muslimah yang baik hatinya, baik imannya, baik ibadahnya, baik akhlaknya dan juga baik ilmunya, insya Allah jiwanya tenang dan tentram walaupun tabungannya banyak. Amin. Jadi kalau mau tabungannya banyak, baikin hati, iman, ibadah, akhlak dan ilmu. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan, limpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan, mengajarkan risalah Islam dengan sempurna rahmatan lil alamin. Ibu-ibu sehat semua? Ibadahnya lancar? Tambah sabar? Makin bersyukur? Yakin sudah gak marah-marah lagi? Gak janji? Kok gak janji? Marah-marah dari malaikat atau dari setan? Berarti kalau lagi marah-marah, astagfirullah. Baik, hari ini kita akan kaji dengan satu tema, sebab-sebab rusaknya hati dan iman. Ibu, tadi sudah saya bacakan hadisnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di dalam diri manusia ada segumpal darah, ada segerat daging. Kalau itu baik, yang lainnya juga baik. Tapi kalau itu rusak, yang lainnya juga rusak. Apa itu? Wayal qalbu, dia adalah hati. Jadi kalau hati itu baik, mesti ucapannya baik, pendengarannya baik, penglihatannya baik, pikirannya baik, kelakuannya, perbuatannya baik. Tapi kalau orang itu hatinya kotor, hatinya rusak, hatinya berpenyakit, juga yang didengar, yang diucapkan, yang dipikirkan yang gak baik-baik juga. Makanya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah hingga hari ini Allah masih memberi kita kesempatan untuk memperbanyak kebaikan ibadah dan amal soleh. Untuk menambah amal kebaikan. Kenapa ibu? Yang itu gak bisa dilakukan oleh orang tua kita, guru kita, teman, sahabat, saudara, tetangga kita yang sudah meninggal. Yang sudah meninggal gak bisa sholat, gak bisa taubat, gak bisa berdoa, gak bisa ngedoain orang lain, gak bisa menambah amal soleh, gak bisa berbakti pada orang tua. Lah kalau kita yang diberi hidup oleh Allah tapi nggak tahajud, tapi nggak duha, nggak mau baca Quran, nggak mau bersedekah, nggak mau memaafkan orang, nggak mau bertobat, nggak mau bersilaturahim, nggak mau merubah diri, nggak mau meninggalkan maksiat dan dosa, apa bedanya dengan yang sudah mati? Karuan yang sudah mati memang nggak bisa berbuat apa-apa. Nah, kaitannya dengan hal-hal yang merusak hati dan iman ini memang perlu kita ketahui. Ibu, perhatikan terlebih dahulu. Yang pertama di dalam surat Asy-Syu'ara. Surat Asy-Syu'ara itu Quran saya surat yang ke-26. Sama ya? Oh sama. Di dalam surat Asy-Syu'ara surat yang ke-26 ayat 88 89 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari di akhirat nanti tidak ada yang dapat menyelamatkan seseorang. Yang menyelamatkan itu bukan harta kekayaan yang melimpah ruah,
kecuali harta kekayaannya dia infakkan, dia sedekahkan, dia gunakan untuk kebaikan ibadah dan amal solih. Kalau enggak, harta itu enggak ada nilainya, hanya jadi rongsokan saja. Maka pada hari di akhirat nanti tidaklah harta yang menyelamatkan seseorang kecuali hartanya dia infakkan, disedekahkan di jalan Allah. Juga bukan anak-anak yang dibanggakan, kecuali anaknya baik, solihah. Tapi terlepas itu illa man atallaha biqalbin salim. Tapi terlepas itu dia wajib datang menghadap Allah dengan qalbun salim. Qalbun salim itu apa? Qalbun salim itu adalah hati yang sehat, hati yang bersih, hati yang selamat. Maksudnya hati yang sehat, bersih dan selamat apa? Hati yang terbebas dari kesyirikan, terbebas dari kemunafikan, terbebas dari kekufuran, dan juga dari kemaksiatan dan dosa. Makanya Rasul juga menyatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah enggak melihat bentuk tubuh, keadaan dirimu, penampilanmu, pakaianmu, enggak. Tapi yang dilihat oleh Allah adalah hati dan amal perbuatanmu. Mohon maaf ya Bu ya, di majelis ilmu saja orang itu bisa ngerus teman. Tahu ngerus teman? Ngerus teman itu contohnya gini. Lihat. Ngomentari bajunya lah, tasnya lah, brosnya lah, warna kerudungnya lah. Itu hatinya berarti masih kotor. Apalagi dia mengomentari fisiknya, ada unsur dengan menghina. Wah, itu menghina Allah. Itu hatinya betul-betul berpenyakit. Contohnya apa? Lihat. Ih, tuh hidungnya lubangnya 2. Loh, emang maunya berapa? Makanya Bu, orang yang hatinya berpenyakit, contoh yang paling gampang, orang yang hatinya sakit dan berpenyakit itu contohnya tetangga yang beli kipas angin, dia yang kepanasan. Nauzubillah min dzalik. Makanya Imam Ghazali Masya Allah mengajarkan kepada kita baik sekali. Apa? Tanamkanlah pada hatimu, pada qalbumu, kalau kalian bertemu berjumpa dengan seseorang, tanamkan pada hatimu, qalbumu apa? Sungguh hamba Allah yang satu ini dia lebih baik daripada aku. Walaupun mungkin kenyataannya kita lebih baik dari dia. Makanya Allah benci kepada orang yang sombong. Walaupun dia taat ibadah, kecuali dia mau tobatan nasuha. Lebih baik orang itu jatuh dalam dosa maksiat, dia mau tobat dengan tobatan nasuha. Dia mau berhijrah dengan sebenar-benarnya hijrah. Dia mau beribadah dengan sebenarnya ibadah. Ini lebih baik ketimbang dia taat tapi sombong. Loh, sombong itu bisa bentuknya geguyon, lelucon, candaan, gurau. Ya. Jadi sombong itu Bu, bentuknya bisa geguyon, lelucon, candaan. Contohnya ibu-ibu ini habis pulang kajian, habis pulang taklim ini, begitu pulang kan ketemu temennya atau tetangganya. Terus tetangganya nyapa, dari mana Jeng? Yang ngaji lah, taklim lah, nggak kayak lu, nggak sadar-sadar. Itu walaupun bentuknya geguyon nggak boleh. Itu namanya sombong, walaupun temennya nggak sakit hati sih. Terus contoh lagi, ibu pakai baju, terus ada temennya tuh iri atau apa, bilang gini, norak banget pakai baju kayak gitu, baju lusuh, baju kampungan misalkan gitu, baju kelihatan ngejreng biar dilihat orang ya, kan nggak enak kan ibu ngomongnya apa, jawabnya apa kalau digituin, pakai baju kampungan, baju kuno lusuh, ngejreng banget biar dilihat orang ya, mau pamer ya. Kalau ada yang bilang kayak gitu, ibu jawabnya gimana?
Jawabnya apa? Iya, mal panjang tuh nanti bilang iya. Ibu jawab dengan santai aja ya. Dingin ya gitu. Astagfirullahaladzim. Baik ya Bu. Ibu dalam satu ayat jelaskan tadi dalam surat Al-Asy'ara ayat 88 89. Kemudian juga kaitannya dengan hati ada di dalam surat Al-Hadid. Surat Al-Hadid surat yang ke-57 ayat yang ke-16 Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tasha'a qulubuhum li dzikrillah wa manazzala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitab min qabl fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirum minhum fasikun. Ada yang mau bacakan? Surat 57 ayat 16. Coba Qurannya sama nggak dengan Quran saya? Oh sama. Ji, monggo siapa nak membaca? Ya Bu silakan, monggo. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu. Kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman. Apakah belum waktunya, apakah belum saatnya bagi orang-orang yang menyatakan dirinya beriman itu untuk tunduk khusyuk hatinya mengingat Allah. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang diberi Alkitab, lamanya waktu dalam penantian Nabi dan Rasul enggak sabar, mereka meninggalkan Alkitabnya, mereka melakukan kemungkaran, kemaksiatan dan dosa, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Orang yang fasik itu orang yang melanggar hukum Allah dengan sengaja. Baik, dalam satu ayat jelaskan gemuruhnya hati itu lebih dahsyat daripada gemuruhnya air yang mendidih. Kalau ibu pengalaman ngerebus air itu paling banter vuk, 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 vuk. Kalau sampai nggak ketahuan paling yang jebol pancinya sama kompornya. Artinya hanya sifatnya duniawi ya. Tapi kalau hati sudah terkoyak, hati sudah disobek, hati sudah rusak, yang dirusak oleh syaitan dan dia tidak menyadari ini bahaya. Maka termasuk musibah yang besar. Musibah itu kan kematian, kehilangan, ketabrak, ditabrak, ketipu, jatuh. Itu musibah. Kematian dengan orang yang kita cintai, itu musibah. Tapi ada musibah juga yang lain tanpa disadari apa? Yaitu ini termasuk musibah yang besar. Apa itu? Yaitu ketika syaitan merusak hati, iman, ibadah dan akhlak kita tidak menyadari. Na'udzubillah min dzalik. Itu namanya orang yang salah langkah. Salah langkah. Dia berbuat salah dan berdosa tapi dia tidak merasa. Salah langkah. Tapi dia melakukan maksiat dan dosa, dia kalau diingatkan malah marah. Salah langkah, diajak untuk berbuat kebaikan menuju surganya Allah, malah dia belok ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hati itu Bu bisa rusak. Yang merusak siapa? Jelas ada sebabnya perusak hati itu. Yang pertama yang menyebabkan rusaknya hati dan iman adalah dikarenakan diri kita atau dalam diri kita memiliki syakun. Apa artinya syakun? Syakun itu keraguan-raguan atau ragu terhadap agama. Ragu terhadap janji Allah, ragu terhadap apa kebenaran Al-Quran, ragu akan kebenaran Islam, ragu akan petunjuk Allah, ragu adanya surga dan neraka, ragu adanya azab kubur, ragu akan janji Allah, ragu akan pertolongan Allah. Inilah yang merusak hati dan iman.
Digambarkan syakun itu kalau itu bentuknya penyakit dalam fisik, itu dicontohkan penyakit kanker. Penyakit kanker ini dia nggak ada obatnya. Adapun penyakit hati ini nggak ada obatnya kecuali Allah memberikan hidayah kepadanya dan dia memang mau kembali kepada Allah taubatan nasuh. Bu, ada keyakinan yang nggak bisa terbantahkan. Orang kafir sekalipun. Contohnya ketika Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul, setiap yang berjiwa pasti akan mati. Siap nggak siap, mau nggak mau pasti akan mati. Itu orang kafir sekalipun kalau ditanya kamu yakin akan mati, pasti dia jawab yakin. Hah? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan mati. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, murid, udah sampai situ aja. Ibu kenapa pas bilang guru Ustaz pakai nunjuk-nunjuk saya, kenapa? Orang saja tadi bilangnya murid mati, ibu sendiri yang bilang mati, Bu. Dan kita harus yakin semua nanti akan dimatikan oleh Allah. Ada yang mengatakan yang paling terakhir itu mati, yang dimatikan oleh Allah adalah malaikat pencabut nyawa. Jadi setelah rusak alam semesta ini, malaikat pencabut nyawa masih hidup, kemudian dimatikan oleh Allah. Sehingga yang masih hidup hanya Allah, dan Allah tidak akan pernah mati karena Allah itu sempurna, Allah itu kekal. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Allah itu tidak seperti makhluknya. Jangankan mati, Bu, Allah tuh ngantuk aja enggak kok. Kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Nah, ketika kita beragama ini dengan penuh keraguan atau ada keraguan dalam diri kita, itulah tandanya hati kita sudah rusak. Seperti ibu kalau dalam perjalanan itu kan pasti ibu ingin selamat toh? Toh? Saya tanya, assalam yang kasih keselamatan siapa? Kalau suami ibu bepergian cari nafkah, cari rezeki, Ar-Razzaq yang kasih rezeki siapa? Tuh kalau bentuknya keyakinan gini, misalkan dia bekerja di satu tempat, kok di satu tempat itu ada kecenderungan haram dan riba, dia setelah ngerti ilmu itu, ini ada haram dan ribanya, dia akan tinggalkan dan dia yakin rezeki nggak hanya di sini. Makanya ibu-ibu panjenengan kalau punya anak, lebih baik anak panjenengan kerja di satu tempat, pabrik kah, PT kah, kantor kah, optik kah, apoktik kah, warteg kah, warung kah, di jalanan tidak masalah, yang penting halal dan berkah. Baik kerjanya itu mungkin dipandang orang kasar, tapi halal berkah lebih baik. Lebih baik anak ibu kerja di satu tempat yang upahnya, gajinya setiap bulannya 7 juta halal, itu lebih baik daripada anak ibu kerja di satu tempat yang upah gajinya hanya 2 juta haram lagi. Haram pula. Loh ya kan? Enggak kembali, memang begitu. Konsepnya orang beriman kan yakin. Ya kan? Nah saya tanya, dulu ibu mau nikah sama suami ibu yakin enggak? Yakin apa enggak? Ya terus no. Coba kalau enggak yakin. Nah, yang merusak hati adalah ketika kita ada keraguan. Ibu yakin enggak membaca Al-Quran itu akan menolong menjadi syafaat? Yakin enggak? Terus ibu termasuk yang sering pegang Quran, baca Quran, lihat Quran atau mindahin Quran? Ibu yakin enggak zikrullah, zikir itu akan menenangkan hati? Ibu-ibu dalam satu hari satu malam mampu berzikir berapa ribu kali? Nggak dihitung. Maksudnya nggak dihitung tuh saking buahnya, saking sedikitnya. Astagfirullahaladzim. Ibu yakin silaturahim itu memanjangkan umur, mendatangkan rezeki, dan akan menjadikan terhindar dari kematian husnul khotimah? Yakin enggak? Ibu sering silaturahim atau jarang? Ibu yakin enggak kalau kita bersedekah itu diberkahi oleh Allah, ya, menolak bala dan akan memasukkan kita ke dalam surga? Yakin enggak?
Ya. Ibu kalau punya uang di dompetnya 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, yang masuk kota infak yang mana? Astagfirullah. Ini gimana ini yakinnya? Ini tidak serius ini. Berarti hati kita masih kotor. Hati kita masih berpenyakit. Lah penyakit ini harus dibuang. Itu loh Bu, halaman rumah ibu kalau sering disapu kan bersih. Itu kaca, cermin kalau sering dibersihin bersih. Ini mulut kalau digunakan untuk zikrullah, menyebut asma Allah, doa, zikir, istighfar, baca Quran, sholawat Nabi, pasti akan melunakkan hati, akan menjadikan kita ucapannya baik. Jadi sedikit saja ada keraguan dalam beragama itu ngerusak hati kita. Makanya kita harus yakin seyakinnya, saya gambarkan tadi apa? Sebagaimana keyakinan kita terhadap kematian. Ibu yakin gak di akhirat nanti ada surga dan neraka? Cius. Harus begitu. Kalau namanya yakin berarti yang kita tempuh, yang kita lakukan adalah jalan untuk menuju surga. Jangan yakin ada surga neraka tapi kelakuannya melakukan amalan-amalan ahli neraka. Naudzubillah min dzalik. Itu kalau orang Batak bilang mengatakan holong mido arsakku. Ada yang dari Batak ini? Ada yang dari Batak enggak? Aman lah kalau gitu. Holong mido arsaku itu artinya bertepuk sebelah tangan. Jadi pingin masuk surga tapi nggak mau ibadah. Pingin dicintai oleh Allah tapi nggak mencintai Allah. Bu, bagaimana mungkin kita akan dicintai oleh Allah kalau kita nggak cintain Allah? Ya iyalah gitu dong. Yakin ada azab kubur berarti amalan perbuatan yang menyebabkan diazab dalam kubur harus ditinggalkan. Itu namanya yakin yang sebenarnya. Yakin mati berarti dibarengi dengan kesungguhan melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah bicara ragu ya sudah, setanlah yang paling suka. Makanya apa? Itulah yang diajarkan iblis kepada Nabi Adam, dibuat ragu Nabi Adam itu. Ya kan Bu? Jangan kamu makan buah kuldi atau jangan kamu dekati buah kuldi, nanti akan menyebabkan masalah bagimu. Kalau bahasa gampangnya gitu. Yakin pertama ketika Allah mengingatkan itu, tapi terus hembusan bisikan iblis tadi itu menjadikan Nabi Adam ragu, sehingga tak terasa tergelincirlah. Dan itu adalah kerusakan hati dan iman. Makanya Rasulullah memberikan nasihat kepada cucunya yang bernama Hasan bin Ali. Apa nasihatnya? Da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan yang kamu ragu, lakukan yang kamu yakin. Ini yang pertama. Jadi yang merusak hati adalah karena keraguan atau ragu atau keraguan di dalam beragama. Ragu akan janji Allah, ragu akan janji Rasul, ragu akan adanya surga dan neraka, ragu akan pertolongan Allah, dan seterusnya. Yang kedua yang merusak hati, rusaknya hati itu ya, rusaknya hati dan iman itu juga tadi sudah saya sebutkan karena al-kibr. Al-kibru atau al-kibr itu artinya sombong. Yuk kita baca hadis Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada sifat sombong meskipun sebesar atom. Jadi kecil sekali, tapi ada kesombongan dalam diri seseorang itu menyebabkan dia, itulah rusaknya hati karena kesombongan. Bu, kalau orang miskin sombong kan nggak pantas. Ya kan?
Orang miskin sombong pantas nggak? Nggak pantas. Lah kalau orang kaya sombong pantas nggak? Kalau orang miskin sombong nggak pantas. Lah kalau orang kaya sombong pantas nggak? Pantas banget, kata setan. Karena setan nggak suka dengan orang kaya kok nggak sombong. Orang kaya kok dermawan, orang kaya kok ahli ibadah, nggak suka. Tapi kalau ada orang kaya yang sombong, wah seneng banget, karena itulah yang akan menjadi temannya. Sebab orang kaya itu pun nggak banyak ngomong, bisa menyesatkan banyak orang, ya kan? Apalagi sudah miskin, bodoh, hidup lagi. Na'udzubillah mi. Jadi sombong itu bisa bentuknya merasa baik sendiri, merasa benar sendiri. Lah katanya ngaji Quran dan Sunnah tapi suka nyalain orang. Kan ada kan, itu ngajinya nggak syar'i, pakainya masih berwarna-warni. Ada nggak yang kayak gitu? Emang kamu panitia akhirat apa? Nggak boleh sombong. Kita semua akan mati. Ketika ada merasa baik sendiri, benar sendiri, hebat sendiri, kebanyakan amal, hati-hati. Jangan-jangan itu bisikan syaitan. Tadi, tanamkanlah pada dirimu, hatimu, jiwamu. Kalau kamu bertemu dengan seseorang, sungguh hamba Allah yang satu ini, dia lebih baik di hadapan Allah ketimbang aku. Maka orang seperti ini sering memuji, sering beristighfar. Ya, seperti kita aja dalam majelis taklim saja kita selesai kita ngaji nih menurut ilmu. Tapi kan diakhiri dengan apa? Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.